dari bawah langit, bawah air. Udah membuat Pendragon kaget sepertinya. Yes, langsung coba buat di cutting dengan ternyata cukup agresif sih. WJ sama Ziria Shigen dia cukup pede juga karena secara 1v1 jujur ya emang lebih unggul Blue ya. Kalau untuk melawan Cho karena ya bisa nge-spam juga plus durability juga ya lumayan. Jadi itu yang membuat dari WJ dan juga Ziri cukup pede untuk early phase tadi pengen nge-cut dan dapetin level terlebih dahulu. Oke, dari sisi atas kali ini dia nih seru nih. Ternyata Ruby-nya kegocek, pemilihan Ruby yang harus berada di sisi gold lane. Dia pikir dari Chow-nya akan berada di sisi gold lane juga, tapi ternyata di pilihan terakhir Ravici melakukan pick terhadap Clean-nya. Dan ini sebenarnya menjaga perimeter juga ya. Kalau misalnya Clean ini memiliki area yang cukup besar untuk menembak ke arah Ruby. Jadi Ruby sepertinya harus banyak-banyak bermain, jaga-jaga jarak juga. Jangan sampai dia ter-take down di awal-awal menit seperti ini. Bahkan kalau kita lihat dari tas Dede udah muncul ke area atas, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang WJ. Tapi dari bawah Ziria Shigen, ternyata kamu udah sekarat dari kemarin loh Bet. Pendragon ini main ngeri banget, pakai Esme ngeri, pakai Chow ngeri. Jadi perlu diwaspadai sama anak-anak Rebellion Sinai. Ini adu mekanik nih. Iya. Terlihat ya. Dari kita sangka-sangkanya Chow-nya akan kesusahan malah ngebalikin ya. Malah ahead ya. Jadi oke, menarik. Dan untuk ini setup Turtle kayaknya lebih diunggulkan ke arah kanan ya. EVOS Icon untuk saat ini. Kita lihat aja respon dan rotasi dari Rebellion Sinai. Oke, udah mulai ada sedikit pergerakan juga. WJ featuring Derry Stain. Ini Cloud pun harus bisa jaga jarak juga sih. Karena hitungannya salah satu natural counternya dengan hadirnya Kadita bakal membuat dia ketar-ketir, tidak tenang hidupnya karena bisa banget disamperin. Jadi lebih agak bersabar lagi. Dilihat, ini Cloud Kuno juga 16 MC. Ya bukan 16 cm. Bukan CM. Ya bukan CM, MC kan. Udah mulai bergerak lagi ke area Turtle. Pitnya kali ini Walrus dan juga Derry Stain 4 melawan 2 outnumber. Ke arah depan Pendragon kali ini bakal nge-zoning out dan ingin diambil alih kembali. Tapi lihat dari segi Turtle diamankan oleh seorang Walrus. Sampai Blade dilancarkan oleh Tas Dede. Ziria Shigen split dan ternyata First Blood diamankan oleh seorang Walrus kali ini. Oh, masih mau berlanjut dari Ziria Shigen, masih mencoba untuk mendapatkan Cloud langsung di backup dengan ada WJ. Masih ada Flicker, mulai kesurupan, split yang masuk dan akhirnya Give Cloud tumbang di tangan anak-anak Rebellion Sinai. 2 poin kill diamankan oleh mereka dan ini awal yang baik tentu saja. Tapi di sisi lain Pendragon kali ini udah mengetahui bahwa source skill dari Ziri udah mulai cooldown, tapi masih ada loh. Udah ada Way of Dragon tadi sempat dikeluarin ya. Dan akhirnya ditendang begitu aja. Minggir lu, gue mau lewat. Macem-macem lo gak tendang. Ngeri ya. Ngeri bos. Coba bergerak lagi di arah top lane-nya. Ini 4 melawan 3 harusnya, tapi datang bantuan juga dari seorang Walrus. Bakal nge-contest dari segi gold buff dan ternyata Retribution save the day ya. Ditahan ya sama Tas ya. Iya. Gak nyangka juga kayaknya. Dan Walrusnya udah emang pengen langsung retri. Oh, Emo pendek connect dan lihat saja apa yang terjadi. Oke, Rock Boyfield udah mulai masuk dan yes, Ravici sepertinya dalam keadaan baik-baik saja karena backup dilakukan oleh 16 MC. Baik sekali, bahkan menumbangkan seorang WJ di depan sana. What an unexpected move yang dilakukan. Kelas. Ya, asik. Kelas ya. Ngeri ya. Saya Klasi. pamit kayaknya. Saya juga mundur biar Abed kakek sendiri. Oke, kita bertiga aja kali ya. Ntar siapa yang nemenin ya. Ini Bapak produsen. Ayo Pak, ngekes Pak. Tapi sisi lain ya Bet ya. Kalau kita lihat ini EVOS Icon jadi mulai pede sepertinya setelah dapat 1 poin kill di area atas. Setelah ada adu mekanik juga. Tinggal bagaimana mereka mengaplikasikan ke seluruh timnya untuk bisa memberikan efek yang baik. Bahkan udah ada Emo Vended yang masuk kali ini. Satu momen udah didapatkan oleh anak-anak EVOS Icon. Reward manipulation dikeluarkan. Dilihat dari GRLD akan tumbang di area belakang sana. Tapi udah mulai ada Roger kalikan pulse-nya. Kali ini udah mulai masuk Kaditan. Dan Yves-nya dikorban lagi dan lagi. Di sisi lain Clean-nya harus tumbang di tangan seorang Cecilion. Bahkan Tempest of Blade dikeluarkan, mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill lagi. Tapi tas triple kill diamankan oleh seorang Derry Stain. What a play banget dari teman-teman dari Rebellion Sinai. Ternyata di early seperti ini Cecilionnya udah memberikan impact yang luar biasa. Itu kitingnya sih dari sisi Rebellion Sinai sama Walrus yang maju. And then Derry Stain-nya coba buat kiting, maju mundur, nyicil dan
siapa sangka dia dapetin 3 poin kill di arah top lane. Tapi lihat kali ini dari Zirya Sigen, split dirasuki, ditarik, dikeluarkan, bahkan cuma untuk dihajar, disedot. Tapi Walrus cukup sekarat kali ini. Dan lihat di arah depan Ravici menjadi korban jiwa. Zirya Sigen sendirian, tapi datang juga dari Stain untuk membantu. Tapi Walrus tidak terselamatkan. Split 1 melawan 3 dan Zirya Sigen bahkan akankah merasuki seorang Pendragon? I don't think so. Wow, masih mau dihajar lagi. Datang juga seorang WJ, tapi Pendragon masih cukup tanky dan masih bisa bertahan di sisi top lane-nya kali ini, Gio. Ini nggak adil sih menurut gua, Bet, karena Rebellion Sina tadi dapat Ravici sebagai gold laner, tapi EVOS Icon dapat Walrus. Itu yang menurutku tidak menjadi turning point yang baik untuk anak-anak Rebellion Sina ya. Tapi di sisi tengah kali ini sudah mulai ada kerusuhan lagi yang akan dilakukan 16 MC. Tapi kita lihat juga dari seorang Hais, dia harus membuat momentum dengan Ama Vendetta sih. Kalau misalnya dapat 2-3 orang, disitulah akan muncul perdebatan antara Rebellion Sina dan juga EVOS Icon. Ya, sudah mulai masuk ke area bushnya, ditungguin dong. Hais Geralt ini apakah Hais Geralt atau Kayaknya Geralt ya. Geralt ya, ya, kayaknya. Kita asumsi aja Geralt kayaknya. Hais KSD aja. Iya, Si karena- kenal tuh. mostly sih gue jarang denger sama GRLD kan, masih singkatan tuh. Agak Kalau GRLD nama Panji kan jauh ya. Iya. Gak mending masuk bahas ya. replay nih. Oke, kalau replay dari atas ini sebuah rotasi yang bagus. Cuman kalau lihat tuh backupnya, kalau lihat minimap backupnya bagus banget. Roger dan kawan-kawan langsung masuk. Oke, satu member dari Geralt mati, take down. Cuman langsung dikompensasi dan bahkan Cecilio di sini di baiting saja oleh WJ-nya sih. WJ-nya juga mau ngebaiting biar seorang tas tuh kayak mau nge-kill, ternyata malah triple kill Cecilio. Berarti poin pentingnya tadi ternyata dari Stain itu nggak diinjak sama sekali, Iya. nggak dicicil kan. Makanya kayak dia, ya udah gue cicil balik lu. Yoi. Gitu. Tapi malahan dari cicilan ini ya kita lihat Walrus tiba-tiba dapat 1 poin kill terhadap 16 MC tadi, sempat kita lihat notifikasinya dan bahkan Notifikasi. mereka juga dapat turtle dari notifikasi berikutnya. Iya, di in game, Di in-game, kan. notifikasi in-game. Betul. Masa di handphone saya? Iya. Bukan dong. Roger kan gak punya WA. Ya, tapi cenah. Tapi di sisi lain ya kita lihat masih ada tenang dulu nih dari kedua tim, tapi udah pergerakan dari Pendragon. Ini dia loh. Pergerakan Pendragon ini patut diwaspadai karena bisa tiba-tiba muncul, tapi udah Psychic Eagle masuk karena seorang Walrus masih bisa di backup oleh dari Stan dan juga Geralt. Tapi sisi lain, wow, wave-nya sakit banget, langsung diberikan poin kill kepada Geralt yang ada depan sana dan menghilang tas Didi untuk kedua kalinya. Itu di outplay sih sejujurnya. Dia Ocean Oddity keluar nyebrang, and then tas Didi datang. Dia samperin Bit of the Ocean ya. Iya, Gila, itu mind blow sih move-nya. ombak Bali muncul. Iya. Ombak Bali. Soalnya pantai Bali kan bagus-bagus, Pak. Oh, banyak gitu. ombaknya begitu. Anak Bali bet ya. Enggak juga sih. Tapi di area atas nih ya, anak-anak EVOS Icon udah dapetin 1 outer turret. Tapi di sisi bawah ini loh, Walrus dibiarkan begitu saja, sefleksibel itu, bahkan sampai inhibitor turretnya didapatkan, tentu saja menambah poin gold mereka semakin jauh. Dan sampai dari itemnya nih Goni udah mewah banget dilihat ya. Mewah banget karena true damage juga baru diamanin oleh Roger. Duitnya 7.000 berbanding 5.000. Seorang tas ini kedua junglernya aja ya udah ketinggalan. Sementara itu Dominance Ice juga akan Cecilion. Ini Cecilion gak indie ya. Dominance Ice cuman Blue-nya udah Oracle, lebih ngerecokin lagi dari teman-teman EVOS Icon. Oke, tapi kayaknya Pendragon di arah depan sempat dicicip pelan-pelan. Tapi nih permasalahannya ya, ini Rebel Sina udah makin unggul, turret didapatkan, gold lead juga dipegang 6.000 ya untuk sejauh ini, membuat EVOS Icon harus putar pikiran gimana cara ngebalikin momentum yang sekarang lagi dipegang sama anak-anak Rebel Sinai. Karena menurut Ansel ya, Abed Ansel, kayaknya itu kuncinya sih lebih ke arah Cecilion sama Kadita yang bakal jadi poin penentu ya. Karena inisiasi plus damage dealer. Betul. Ya, ini jadi tugasnya Pendragon sih menurut gua. Pendragon harus coba gimana caranya si WJ ini gak bisa leluasa buat masuk, dan bisa kasih surprise attack, dan udah mulai ada raw wave yang muncul dari seorang WJ Pendragon. Nah, ini baru gue bilang wave dragon dibutuhkan, membuat Claw langsung mengeluarkan sebuah reward manipulation, dan ditambah lagi dengan adanya dari Tempest of Death yang dikeluarkan oleh Tas, membuat WJ harus hilang. Tapi itu hanyalah pengalihan isu, kawan, karena Rebellion Sina yang langsung mendapatkan Lord yang biasa aja, Lord yang belum masuk level 12. Yes, ini satu member ditukarkan dengan satu Lord. Ini hitungannya ya,
cuan banget sih. Cuan banget. Walaupun ya nggak terlalu banget ya dengan kehilangan satu member, tapi momentum baitingnya berhasil. Ibaratnya nih kalau lagi mancing anak-anak Rebel Sinai dapat ikan ya. Kepancing. Dapat ikan. EVOS Icon. Kepancing. Iya, kepancing kan. Dan soalnya yang di take down juga Romer Pak. Jadi memang istilahnya it's okay WJ kedua kali. Tapi kita lihat nih Lord offense-nya teman-teman EVOS Icon. Defense-nya gimana sih? Karena kayaknya emang susah sih ya untuk sekarang kalau dilihat. Karena Clintnya juga masih butuh item. Mereka nggak bisa split push meskipun ada link. Jadi kita lihat aja tentunya balik lagi dari eksekusi ini defense yang cukup penting. Teman dari Rebellion mereka ngincer satu turret aja udah untung sebenarnya. Satu turret udah untung ya. Apalagi Lordnya udah berjalan ke area bawah. Tapi di sisi lain kita lihat kali ini Tas sudah mulai diganggu dari purple buff ya. Sampai sempat dikeluarkan. Bahkan WJ kali ini masih bisa mundur ke area belakang. Dan gue penasaran siapa yang akan dapetin satu purple buffnya. Masih didapatkan link sepertinya. Tapi di area tengah kali ini satu objektif akan segera diamankan. Oke, tadi Duel of Dragon terhubung ke arah seorang si Ziria Sigen. Tapi lihat di arah Blossom ini sudah mulai berkumpul. WJ cukup sekarat, menyisakan satu bar HP. Tapi sepertinya Lord bakal direlakan terlebih dahulu. Tapi lihat adanya split push dari anak-anak Rebellion Sinai di arah soft lane berhasil didapatkan dan membuat EVOS Icon harus lebih bersabar lagi. Gimana cara untuk mempertahankan turret mereka yang satu persatu mulai digrogoti sama sisi Rebellion Sinai. Tadi kalau kata gue nih dapat satu Innovator turret maksudnya. aja bagus ya. Iya. Dan akhirnya dapat beneran. Inhibitor turretnya dibuka tapi juga dibuka reward manipulation. Bahkan lompatan indah terjadi. Satu member Ursula TP11 juga dikeluarkan. Double kill kali ini dari seorang clean ya. Dua member dari Rebellion Sinai terhilang begitu saja. Membuat Rebellion Sinai mundur perlahan. Tapi pasti karena mereka nggak mau ngambil resiko. Walaupun ada damage dealer dari Roger dan juga Cecilion. Tapi nggak ada yang nge-backup untuk nebein serangan dari anak-anak EVOS Icon. Dan what a play defensif yang dimainkan oleh mereka. Kali ini mereka mendapatkan El Momento untuk bisa membalikan keadaan. Apalagi kita tahu Tas kali ini udah punya purple buff dan dia udah coba untuk mendapatkan satu objektif di area bawah. Dan ini tugasnya clean banget, link banget untuk bisa split push. Ya, dia harus coba tarik ulur sih, karena hitungannya at least ngedorong bawah sama dorong atasnya. Dan ini dia untuk item build-nya, silakan go nih. Oke, untuk saat ini Clintnya udah jadi Malefic Roar sebenarnya. Ya. Dari segi damage ditambah juga dari Endless Battle udah lebih dari cukup. Ini kayaknya OTW DHS nih ya. Lagi OTW DHS mestinya. Atau ke arah Windtalker maksudnya Windtalker dia juga. Windtalker, jadi ini kalau udah jadi mestinya lebih pede lagi. Jadi untuk saat ini memang defense saja. Tetapi kalau dari sisi kiri Rebellion Sinai juga mesti lebih proaktif lagi. Oke, mereka masih in control. Ya. Ekonomi juga mereka megang. Cuman teman-teman dari EVOS Icon kayaknya udah nggak takut untuk siap war. Apalagi dengan mereka udah siap lina, kayaknya mereka udah siap banget team fight. Dan tentunya Cecilion positioning is key. Ya, harus jaga jarak banget. Dan ini bakal memancing keributan di area Lord Pit-nya. Pendragon menjadi sandbag di arah depan. Bakal coba untuk dicicil, diusir sama Ziria Sigen. Tapi perlahan menyisakan 3 bar HP dari Lord kali ini. Maju perlahan tapi pasti. Di arah sampingnya Hais, Gerald cukup sekar menyisakan 2 bar HP. Pendragon juga hadir, circling eagle ke arah backline. Tapi ternyata lihat di arah depan tiba terjadi. Dan The Web Dragon Lordnya ternyata tercuri oleh seorang Tas dengan retributionnya kali ini dipecah belah. Bahkan WJ-nya sendirian di arah depan harus menjadi korban jiwa. 2 man down dari sisi Rebellion Sinai. Perlahan tapi pasti bener kata Goni, EVOS Icon udah nggak takut lagi dan mulai memiliki momentumnya dan terbukti dapetin Lord plus 2 member dari Rebellion Sinai. El Momento sudah didapatkan oleh anak-anak EVOS Icon. Kali ini mereka memang ketir di area awal mid lane sampai mid game. Bahkan inhibitor turret udah sekarat banget di area tengah dan juga di area bawah. Tapi ketika linknya udah datang, mulai beraksi dari seorang Tas, langsung siap dengan retribution. Dan kali ini momentum didapatkan oleh anak-anak EVOS Icon. Kali ini dari Rebellion Sinai mereka mencoba untuk melakukan defensif yang sungguh maksimal. Tapi hati-hati dengan adanya Cloud, ini akan bisa menjadi masalah besar bagi Rebellion Sinai kalau misalnya mereka berada di tengah-tengah reload manipulation yang mungkin akan segera dibuka. Apalagi Lord yang masuk menit 15 seperti ini, Lord yang udah luar biasa, Lord yang bakal ngamuk dan bakal ngecharge ke arah inhibitor turret milik anak-anak Rebellion Sinai. Tapi selain reload manipulation udah dibuka, satu member udah hilang dari tangan Dark Sign. Bahkan satu inhibitor turret kali ini menjadi target operasi. TP11 itu dikeluarkan, dikempos mendapatkan 2 member looking for triple kill. Dan triple kill kali ini dia
didapatkan oleh seorang Walrus. What Oh, a no. defense yang dilakukan oleh anak-anak Rebellion Sinai. Kali ini mereka membiarkan, oke lu maju anak-anak EVOS, gua udah siap di belakang dan Oh, gua no. bisa dapetin 3 poin kill sekaligus. Oh, ini ternyata teori baiting lagi kah? Ya. Dapetin momentum, kita balikin lagi. Dan Gila. ternyata 4 member yang harus di pick off. Tapi kali ini Tas Didi atau Tas Dede harus mundur terlebih dahulu. Dipancing tanpa Sobret. Where are you going? Wow. Cause you cannot going anywhere. Menyisakan seorang 16 MC. Apakah bakal langsung di end saja? 2 melawan 5 maju ke depan. Maju tak gentar, menggaruk ke arah base dari sisi Walrus. Tapi ternyata di arah depannya dikendalikan satu persatu, ditumbangkan 2 member, bahkan 2 Suker 1 dari Stain ditukarkan dengan Pendragon dan juga Tas Didi yang membuat dari Rebellion Sinai 4 melawan 3 masih bisa diamankankah? Yes, ternyata dicuri ya. Purple Buff oleh seorang Walrus dan WJ. Lihat WJ fokus ke arah turret. Ayo WJ, where are you going? 1 tercancel dan Pasrah kah? WJ gokil banget, bener-bener nge-baiting, ke-taunting, walaupun akhirnya tumbang, tapi itu menjadi suatu entertain yang luar biasa banget. Gila. Ravici menjadi korban dari taunting dilakukan oleh seorang WJ. Udahlah, dia pikir dia udah pasrah Iya, ya. gue kira udah ina-ila. Iya. Nyata loh. Loh ya, lo Masih ada ultimate ternyata, bro. gila. Kita pun sempat terdiam sepersekian detik Iya. ya. Dapetin innovator dia. Ya. Dia dapetin innovator. Backdoor. Terus, Clintnya datang sendirian katanya, ngapain nih? Pas. Hajar aja, bro. Gua Kayaknya pura-pura pas aja cooldownnya kali Dan ya. Itu kayaknya pas cooldownnya abis kayaknya pas ultimate itu Iya. tadi. Iya kayaknya sih, tapi- pas banget muncul ya. Ya, Gila tapi sih. nih lihat kayaknya. Tas Dede nyolong Purple Buff nih. Iya, memang Dari- perlu banget ya untuk Purple Buff, apalagi Link. Kalau misalnya dia nggak punya Purple Buff, ini nggak punya stamina lagi. Dan ini dia untuk replaynya Go nih. Ini menurut gue terlalu overextend ya. Tadi minionnya sebenarnya low HP semua. Iya. Tapi mereka maksa. Oke, nggak masalah. Maksa. Tetapi sayangnya jadi 2 korban kalau nggak salah ini dari Rebellion Sinai. Harus hilang Ceciliannya juga kena. 1 member lagi kayaknya. Dan di sini WJ abis ngancurin innovator dia. Oh udah ada Udah ternyata. ready ya? Udah ready Ultimate-nya ready. Cuman itu tadi Clintnya terlalu terekspos begitu aja. Betul. Dan terlalu polos kayaknya. Salah. Miskalkulasi juga. Cuman Jadi sasarannya sangat empuk. empuk banget Kata katanya. WJ ya. Ngapain katanya gitu kali ya. Gokil ya. Ini permainan Rebellion juga EVOS Icon luar biasa banget. Kejutan-kejutan dan entertaining dilakukan kepada kita. Bahkan Lord yang ketiga kali ini udah mulai muncul. Ini kalau kata Om Wawa, Lordnya bakal lebih ngamuk lagi. Udah punya efek-efek petir tuh dalam badannya. Dan EVOS Icon kali ini udah mulai mencoba untuk mendapatkan Lord tersebut. Dan di sisi lain Rebellion Sinai nggak mau tinggal diam. Mereka merespon, langsung reward manipulation dibuka. Retribution siapa yang dapatkan? Cecilian, what a play dari Stain. Kali ini Tempest sudah dikeluarkan. Bahkan di sisi lain masih ada yang sekarat di area belakang. WJ dan juga Warus gak mau terlalu berlebihan. Lihat dari glue-nya split kali ini dengan ada immortal pecah akan menjadi santapan no. lezat bagi anak-anak Rebellion Sinai. Lihat dari Matildanya masih dikejar dan godlike untuk seorang Warus kali ini. Tapi sisi lain Rubinya mau kemana kamu? Udah ada Pendragonnya siap siaga, bakal double kill mungkin diamankan. Oh ternyata tidak, masih bisa diamankan oleh Cloud Kun. Tapi lihat nih, udah di zoning abis-abisan oleh anak-anak Rebellion Sinai. Yes, terpecah belah, bahkan teamfight terjadi di arah base-nya. Masih ada manipulasi dunia nyata, tapi ternyata sepersekian hit masih bisa dihabisi. Dan Rebellion Sinai berhasil mengalahkan kemenangan atas EVO.